Selamat datang dan salam Equilibrium. Di video kali ini kita akan menyusun laporan keuangan berdasarkan data dari kertas kerja. Jadi laporan keuangan yang kita buat ada 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Untuk penjelasannya, mari kita simak uraian berikut ini. Pada slide ini terlihat laporan kertas kerja. Kertas kerja ini merupakan penjelasan dari video sebelumnya yang linknya bisa kita lihat di pojok kanan atas. Dari kertas kerja ini kita akan menyusun 3 jenis laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Sekarang kita langsung masuk pada laporan yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu dengan menyajikan informasi berupa pendapatan, beban, dan laba atau rugi bersih yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode tersebut. Jadi dari definisi ini kita bisa ketahui komponen dari laporan keuangan itu adalah pendapatan dan beban, serta laba atau rugi. Sekarang kita kembali ke kertas kerja. Dari kertas kerja ini kita bisa ambil sebagian data-datanya untuk disusun ke dalam laporan keuangan. Data yang kita ambil adalah data pendapatan dan beban. Ya, ini yang kita beri tanda merah ya. Data-data itu kita ambil untuk laporan laba rugi. Jadi yang diambil adalah data-data berupa pendapatan dan beban. Selain pendapatan dan beban, jangan kita ambil. Oke, jadi data yang kita ambil adalah yang pertama, pendapatan jasa, nilainya 20 juta. Lalu ada beban gaji, nilainya 4 juta. Kemudian ada beban listrik, nilainya 1 juta. Lalu ada beban sewa, nilainya 13.500.000. Lalu ada beban perlengkapan, nilainya 8 juta. Dan terakhir ada beban depresiasi peralatan, nilainya 4.500.000. Data-data ini yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan laba rugi. Sekarang kita akan susun laporan laba rugi berdasarkan data-data tersebut. Kita buat formatnya. Ada identitas perusahaan dan judulnya yaitu laporan laba rugi serta periode laporan laba rugi tersebut. Lalu kita masukkan komponen-komponen dalam laporan laba rugi yaitu pendapatan dan beban. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan pada data yang ada ini adalah pendapatan jasa senilai 20 juta. Jadi itu yang kita masukkan. Kemudian pendapatannya hanya pendapatan jasa saja. Jadi total pendapatannya sama dengan nilai pendapatan jasa yaitu 20 juta. Lalu kita masukkan juga beban-beban yang ada. Bebannya meliputi yang pertama adalah beban gaji senilai 4 juta. Lalu ada beban listrik senilai 1 juta. Kemudian ada beban sewa senilai 13.500.000. Kemudian ada beban perlengkapan senilai 8 juta. Lalu beban
beban depresiasi peralatan senilai 4.500.000. Semua beban sudah kita masukkan, kemudian kita total atau kita jumlahkan bebannya. Totalnya adalah 31 juta. Kemudian kita selisihkan. Ya. Dari data ini kita lihat bahwa total pendapatan itu lebih kecil daripada total beban. Atau dengan kata lain, nilai beban lebih besar daripada total pendapatan. Jika terjadi demikian, maka perusahaan tersebut mengalami rugi. Ruginya yaitu sebesar selisih antara total pendapatan dan total beban. Dalam hal ini 20 juta dikurangi dengan 31 juta adalah selisihnya 11 juta. Jadi itu adalah laporan laba rugi. Demikian bentuk laporan laba ruginya. Untuk yang berikutnya kita akan membuat laporan perubahan modal. Definisi dari laporan perubahan modal sendiri bisa kita lihat pada slide berikut. Adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan dalam akun modal atau ekuitas perusahaan selama periode waktu tertentu, dengan menyajikan informasi tentang faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan atau penurunan modal perusahaan, seperti laba atau rugi, prive, dan transaksi modal lainnya. Oke, kita langsung menuju kertas kerja. Pada laporan perubahan modal ini, data dari kertas kerja yang kita ambil adalah yang berkaitan dengan komponen modal, yaitu modal daus dan prive daus. Jadi ini kita ambil. Selain itu, kita juga butuh data laba atau rugi yang sudah kita buat pada laporan keuangan sebelumnya. Jadi kita tampilkan lagi laba ruginya. Ya, kita butuh nilai di sini adalah laba atau ruginya dan data modal tadi. Dari data kertas kerja kita ketahui bahwa modal daus itu senilai 100 juta. Kemudian prive daus itu senilai 2.500.000. Lalu dari laporan laba rugi kita ketahui bahwa perusahaan mengalami rugi senilai 11 juta. Data-data ini yang akan kita pakai untuk menyusun laporan perubahan modal. Sehingga kita akan menyusun laporan perubahan modal. Yang pertama kita buat laporannya. Nama perusahaan, judulnya laporan perubahan modal dan periode. Kemudian kita masukkan komponen untuk perubahan modal. Yang pertama adalah modal awal senilai 100 juta. Lalu kita masukkan lagi prive senilai 2.500.000. Prive ini sifatnya mengurangi modal. Kemudian rugi. Rugi ini sifatnya mengurangi modal juga. Sama dengan prive, maka kita tambahkan total prive dan ruginya sebagai komponen untuk pengurangan modal. 2.500.000 ditambah 11 juta menjadi 13.500.000. Sehingga kita bisa mengetahui modal akhir periode adalah 100 juta dikurang 13.500.000. Hasilnya adalah 86.500.000. Itu adalah modal akhirnya dan demikianlah bentuk laporan perubahan modalnya. Jadi laporan perubahan modalnya seperti ini, seperti yang kita lihat pada slide ini. Setelah kita menyelesaikan laporan perubahan modal,
Yang berikutnya kita bisa membuat laporan neraca. Laporan neraca sendiri bisa kita definisikan sebagai laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu dengan menyajikan informasi berupa harta, utang, dan modal. Oke, kita langsung masuk ke kertas kerja. Data di kertas kerja ini yang perlu kita ambil adalah data harta dan utang. Ya, data hartanya ini dan utangnya, dan ini lagi. Ya. Data modal tidak kita ambil dari sini, tetapi kita ambil dari laporan perubahan modal. Ya. Jadi yang kita ambil data harta dan utang. Ya, seperti ini, dan data dari laporan perubahan modal yang ini. Jadi data-datanya adalah sebagai berikut ya. Kita lihat dulu kas senilai 84.500.000. Kemudian piutang usaha 3 juta. Lalu perlengkapan bengkel 1 juta. Kemudian peralatan bengkel 30 juta. Kemudian utang usaha 7 juta. Lalu utang bank senilai 25 juta. Lalu akumulasi depresiasi peralatan 4.500.000. Dan sewa dibayar di muka 4.500.000. Lalu dari laporan perubahan modal kita ambil nilai modal akhirnya senilai 86.500.000. Berarti kita sudah punya data-data yang dibutuhkan untuk membuat laporan neraca. Dari data-data ini kita susun neracanya sebagai berikut. Kita buat dulu bentuk neracanya adalah neraca bentuk T yang simpel-simpel aja. Kita masukkan data-datanya. Yang bagian sebelah kiri adalah komponen harta, dan yang sebelahnya, sebelah kanannya adalah komponen utang dan modal. Sekarang kita masukkan dulu yang komponen harta. Yang pertama adalah kas, nilainya 84.500.000. Kemudian piutang usaha senilai 3 juta. Lalu perlengkapan bengkel senilai 1 juta. Peralatan bengkel senilai 30 juta. Kemudian akumulasi depresiasi peralatan senilai 4.500.000. Untuk akumulasi depresiasi ini sifatnya mengurangi. Lalu ada sewa dibayar di muka senilai 4.500.000. Kemudian kita jumlahkan, totalnya adalah 118.500. Itu adalah total harta. Dan di sebelahnya nanti kita akan masukkan nilai utang dan modal. Baik, kita masukkan. Untuk utang dan modal, yang pertama adalah utang usaha senilai 7 juta. Kemudian ada utang bank senilai 25 juta. Kemudian modal senilai 86.500.000. Sudah kita masukkan semuanya, kita jumlahkan total utang dan modal, yaitu sebesar
118.500.000. Jadi total harta itu harus sama nilainya dengan total utang dan modal. Kita lihat di sini total hartanya adalah 118.500.000 dan total utang dan modal juga sama, 118.500.000. Ya, ini adalah neraca yang sudah kita buat. Kalau laporan keuangan secara umum yang sudah kita buat tadi dari ketiga laporan tersebut seperti berikut ini. Ya, ini ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Ini laporan laba rugi, kemudian ini laporan perubahan modal, dan yang terakhir adalah neraca. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembuatan laporan keuangan berdasarkan data dari kertas kerja. Demikian pembahasan mengenai laporan keuangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam keseimbangan.